Beliau berjuang melawan penjajah Belanda pada masanya itu pada tahun 1875 sampai 1899. Atas jasa beliau lah kita bisa sekarang ini berada pada masa kemajuan, masa kemerdekaan seperti ini. Dan kita ketahui bersama bahwa negara yang besar itu adalah negara yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Dan itu harus kita wujudkan. Next. Kami laporkan bahwa ada 12 sasaran yang kami benahi di sini, yaitu mulai dari rumah singgah, area makam, musola, kemudian ruang anjungan, balai tamu, gapura depan tadi, kemudian pagar area, railing tangga, papan nama, baik di makam maupun pintu masuk, pembuatan tangga, tiang bendera. Kegiatan ini dimulai pada bulan Juni 2024 saat kunjungan Bapak Pangdam, kunjungan kerja ke wilayah Kodim Abar. Beliau ke sini melihat makam ini kondisinya memprihatinkan, dan kami masih ingat penyampaian dari Bapak Pangdam bahwa salah satu pahlawan Aceh yang dimakamkan di Sumedang di sana jadi tokoh dan tempat makamnya sangat bagus. Istri dari Tuku Umar yaitu makam Cunyadin. Istri beliau gugur dan dimakamkan di tempat orang lain, di situ makamnya bagus dan dihormati. Makanya kurang tepat kalau di sini makam Tuku Umar tidak kita perhatikan, sehingga beliau memerintahkan kami dan Rem beserta Dandim untuk membenahi ini sesuai dengan kemampuan yang ada. Kami laporkan bahwa kegiatan ini mulai pada bulan Juni dan baru bisa kita resmikan hari ini, hampir 1 tahun. Dengan anggaran lebih kurang 513 juta sekian. Dari mana? Dari hamba Allah, Allahu a'lam. Lanjut. Ini saat kegiatan Bapak Pangdam di wilayah Melabuh Komplek tepatnya pada kegiatan penutupan TMMD saat itu Bapak Panglima. Ya, Bapaknya penutupan TMMD lanjut kemari dengan beliau juga. Siap. PJ Bupatinya beliau juga. Jadi sebenarnya beliau Pak PJ dengan Bapak Pangdam yang buka dan beliau juga yang meresmikan. Lanjut. Ini setelah dapat perintah jajaran Korem dengan Kodim melaksanakan survei titik-titik yang perlu kita benahi agar tempat ini menjadi bagus dan layak untuk dikunjungi, untuk kita sebagai penghormatan kepada pada pahlawan kita. Lanjut. Kemudian sama-sama survei di beberapa titik. Lanjut. Ini sasaran yang enggak kita kerjakan, yang hendak dikerjakan. Kemudian pada bulan Juli baru pengerjaan kegiatan rehab ini. Mulai dari mencari bahan baku pelan-pelan sesuai dengan kemampuan yang ada, anggaran yang tersedia, kita pelan-pelan coba mengumpulkan bahan baku yang ada. Lanjut. Medannya juga karena medannya seperti yang kita lihat sekarang, material memang harus digotong oleh prajurit. Sini hadir dan rem 11, mana Pak dan rem? Cuman gotongnya tidak seheroik dan rem 11. Gotong sampai nyebrang sungai, itu penderitaannya dia. Lanjut. Kegiatan pertama rumah singgah yang kita benahi. Rumah singgah yang kondisinya tadinya rumah singgah yang tapi tidak bisa kita singgahi. Jadi rumah singgah harus bisa buat singgah. Lanjut. Ini proses pengejarannya yang bekerja seluruhnya prajurit dan dibantu oleh beberapa masyarakat. Hasil pengarahan dari Pak Kecik. Kemudian dari polsek setempat juga beberapa orang ikut membantu di sini. Kita benahi pelan-pelan. Ini proses pengerjaannya rumah singgah tadi. Lanjut. Kondisinya saat ini sudah layak dipakai, sudah bisa disebut rumah singgah. Tadinya rumah yang tidak layak singgah. Demikian tadi. Lanjut. Kemudian area berikutnya area makam di depan kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam bahwa satu area ini kesupport makam saja sehingga yang berziarah tidak bisa banyak. Ada area di sebelahnya yang menjadi kendala kami, perintah Bapak Pangdam, kamu bangun mirip seperti ini. Mirip ini kan kita bingung, Bang. Ya, karena kan ini kan tidak bangunan biasa. Kalau bangunan biasa seperti rumah singgah tadi cukup tentara saja 4 orang jadi, Pak. Tapi ini kan tidak. Kita mencari material yang mirip, kemudian tenaga ahli yang bisa mengerjakan itu butuh waktu, kita mencari informasi kemana-mana. Lanjut. Kita coba kerjakan pelan-pelan. Kita dapat beberapa relief-relief yang kita usahakan sama, Pak. Kita usahakan sama. Mohon maaf seperti dilihat di depan
untuk keramik tangga saja ini sudah yang paling mirip Panglima. Mohon maaf Panglima. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin miripnya seperti ini Panglima. Siap. Lanjut. Ini proses pengerjaannya, tenaga ahli ada dari tukang dari luar, kita minta bantuan, kemudian dibantu oleh prajurit dari Batalion 116 dengan dari Kodim Abad. Lanjut. Ini kondisi saat ini sudah layak dipakai. Kemudian tadinya kita juga rencana kita pasang AC di dalam Panglima. Ternyata kalau kita pasang AC hari ini kita pasang, besok mesin di luar sudah dirontokkan oleh tamu yang lagi di atas Panglima. Ya, jadi kita ganti dengan kipas saja di dalam, kipas angin. Lanjut. Kemudian musola banyak titik-titik bocor, plafonnya rontok, tidak bisa kita gunakan, tidak bisa digunakan oleh pengunjung untuk sholat. Kita benahi. Lanjut. Kita kerjakan oleh prajurit sendiri. Lanjut. Sekarang sudah bisa kita gunakan untuk sholat. Jadi kalau ada pengunjung yang berziarah ke makam pahlawan Teguh Umar yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu bisa di musola. Tapi yang belum pernah digunakan saya lihat setelah subuh jarang di sini Bang. Bisa juga nggak ada saya lihat. Lanjut. Kemudian rumah anjungan ini seperti mini museum. Yang mungkin yang belum bisa masuk nanti ada waktu silahkan berkunjung ke atas, tapi jangan beramai-ramai. Kondisinya juga udah lapuk, beberapa kayu-kayu juga udah minta diganti. Lanjut. Kita rapikan beberapa yang sudah bolong, beberapa sudah yang kena rayap ataupun tidak layak dan bersiko kita ganti. Kemudian lantai bawahnya juga kita tutup sehingga bisa tempat istirahat juga di bawahnya. Lanjut. Sekarang sudah layak dan di bawahnya juga bisa buat istirahat pengunjung. Lanjut. Kemudian balai tamu, karena kami lihat kondisinya sampai saya yakin tidak ada tamu yang duduk di balai-balai ini, sehingga kita usahakan balai tamu ini jadi tempat tamu untuk duduk-duduk di situ, pengajian di situ juga bisa. Kondisi yang paling parah dari semua sasaran ini adalah balai tamu ini. Lanjut. Kita kerjakan, kita usahakan perbaiki persis seperti bentuk semula dengan bahan-bahan yang sama seperti bentuk aslinya. Lanjut. Alhamdulillah sekarang balai tamu sudah bisa diisi oleh tamu-tamu. Lanjut. Kemudian gapura pintu masuk kita di atas dekat parkiran. Tadinya juga sudah kusam, banyak yang copot-copot juga. Kemudian dinding-dindingnya banyak yang keropos, kita benahi. Lanjut. Kita rapikan. Lanjut. Kondisinya sudah seperti semula, warna juga sama dengan warna yang asli. Lanjut. Kemudian pagar area makam yang berada kita sekarang sekeliling kita, pagar kuning ini juga beberapa hilang, beberapa rusak dan banyak yang patah. Kita perbaiki. Lanjut. Ini proses pengerjaan sekeliling yang sudah copot-copot kita las. Lanjut. Sekarang kondisinya sudah bagus dan layak untuk dimanfaatkan. Lanjut. Kemudian railing tangga ini ada beberapa spot yang patah dan hilang, bahkan ada beberapa kami temukan jauh di bawah Panglima. Kita nggak habis pikir gimana hewan itu menggotongnya sampai ke bawah. Tapi khawatirnya jangan mereka orang Madura juga Panglima. Banyak Madura masuk ke sini. Jadi Bang Askas mohon maaf. Sampai hilang di bawah beberapa tangga. Akhirnya bisa kita angkat lagi ke sini. Beberapa yang tidak kita temukan kita benahi sehingga sekarang sudah bisa digunakan, terutama untuk pengunjung yang lansia ataupun kondisi kesehatannya kurang maksimal bisa manfaatkan untuk berpegangan. Lanjut. Ini proses pengerjaannya. Lanjut. Kondisi saat ini dari atas sampai ke bawah sudah kanan kiri sudah dipasang dan kondisinya kokoh. Beberapa kali kita sore ke sini mereka gelantungan lagi di atas, tetapi sudah tidak merusak lagi karena sudah kokoh. Lanjut. Kemudian papan nama makam seperti yang ada di sini maupun di atas. Lanjut. Ini beberapa namanya ada yang hilang. Yang ini yang kita pesannya agak jauh karena kita harus pesannya dari Semarang yang bisa huruf ini. Di Melabuh ini tidak ada yang bisa mirip. Lanjut. Ini pesannya juga butuh waktu. Lanjut. Ini papan nama atas sama, di atas juga ada sekitar 8 huruf yang copot.
sehingga kita pesannya dari Semarang. Ukurannya juga beberapa kali salah karena hanya dikirim via gambar saja. Lanjut. Akhirnya sudah lengkap hurufnya sehingga sudah terlihat indah dan bagus. Lanjut. Ini kondisi saat ini untuk papan nama di atas yang kita foto bersama tadi. Lanjut. Kemudian beberapa tangga tadi kalau pengunjung habis dari sini pengen ke musola, kita ke bawah lagi ke tempat rumah anjungan, ke bawah dulu muter. Kami buat tangga di sini Bapak sehingga lebih cepat bisa langsung dari area ini untuk ke musola. Lanjut. Next, lanjut. Ini ada tangga. Kemudian tiang bendera tadi juga kondisinya tidak rapi, dan dirapikan agar lebih indah terlihatnya. Lanjut. Ini proses pengerjaan. Lanjut. Jadi saat ini yang berada di hadapan kita sudah layak dan bagus. Lanjut. Ini prasasti yang nanti kami mohon persediaan Bapak Pangdam untuk meresmikan dan menandatangani. Lanjut. Demikian Bapak Panglima, Bapak Padi, Wakil Bapak Gubernur, staf hadir yang berbahagia, beberapa spot pengerjaan yang kita kerjakan di sini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan membuat